Puluhan masa aksi datangi kantor Sekretariat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dengan membawa seekor babi dan dibunuh di depan pintu masuk kantor Sekretariat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penolakan hasil seleksi DPRP Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, masa juga menuntut agar panitia pelaksana DPRP mengakomodir anak dari Jimmy Aspruf. Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Musaat, berjanji akan memanggil panitia pelaksana hasil seleksi pemilihan DPRP Provinsi Papua Barat Daya di salah satu hotel di Kota Sorong pada hari Selasa lalu, tanggal 14 Januari tahun 2025. Dalam orasi koordinator masa aksi yang Tuiji mengatakan, dalam pemilihan dan penetapan anggota DPRP Provinsi Papua Barat Daya, hanya suku tertentu dan kelompok tertentu yang direkomendasikan. Hal ini bertentangan dengan keputusan Gubernur dalam poin 6. Untuk itu, keputusan panitia pelaksana DPRP harus dibatalkan. Yanto juga menjelaskan calon anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya melalui mekanisme pengangkatan dari daerah pengangkatan di Kabupaten Maibrat. Dan seluruh ketua terkait dengan tidak diakomodinnya anak dari tokoh atau founding father Bapak pendiri Provinsi Papua Barat Daya, yaitu Bapak Dr. Dorteis Deki Aspruf. Calon anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya melalui mekanisme pengangkatan dari daerah pengangkatan Kabupaten Maibrat. Ya, kami juga sudah sampaikan kepada Bapak Gubernur dan juga nanti tentunya kami akan sampaikan kepada Pansel bahwa Saudara Jimmy Jones Aspruf ini harusnya diberikan karpet merah di Provinsi Papua Barat Daya atas jasa perjuangan pengorbanan dari bapaknya menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya. Bapaknya ini memperjuangkan Provinsi Papua Barat Daya dengan mengorbankan segala, ya, pengorbanan tenaga, materi, dana sampai pun nyawanya jadi taruhan. Ya, bapaknya keluar dari Jayapura dalam keadaan hidup ke Jakarta untuk mengurus Provinsi Papua Barat Daya. Pulang dari Jakarta dengan peti mati. Ya, ini yang kemudian kami juga berharap kepada seluruh Pansel dan juga masyarakat di Papua Barat Daya untuk harusnya ada kesadaran, kemudian ada pengertian untuk memberikan kesempatan kali ini, yang pertama kali ini kepada Saudara Jimmy Jones Aspruf untuk sebagai masuk dalam bagian dari proses seleksi atau penetapan dari Pansel terkait dengan calon anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya daerah pengangkatan Kabupaten Maibrat. Dan teman-teman semua, dan kita semua harus catat bahwa Provinsi Papua Barat Daya ini akan berada di Sorong atau di tanah Papua, di kepala budi Provinsi Papua Barat Daya ini akan berada selama-lamanya dari generasi ke generasi sepanjang kita masih berada di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia dan sepanjang negara ini belum bubar. Ya, ini adalah satu legacy warisan yang diberikan oleh Bapak Dr. Deki Aspruf kepada kita di seluruh masyarakat di Papua Barat Daya. Sehingga dengan kesempatan ini, mari kita berikan kesempatan ya untuk menghargai perjuangan dari almarhum. Kita kasih kesempatan ini kepada anaknya. Gitu. Ya, saya pikir betul. Kemudian, ya ini juga kepada Pansel dan juga kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dengan proses tahapan seleksi ini. Saudara Jimmy ini diberikan karpet merah, sekalipun nilainya itu rendah dan sebagainya, itu bukan menjadi ukuran. Ya, anak ini dikasih karpet merah, ya begitu ya, begitu. Itu yang hasil pertemuan dengan Pak Gubernur tadi sudah Pak Gubernur sampaikan ya. Nanti beliau akan panggil seluruh Pansel untuk rapat memberikan laporan. Selain itu, pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Musaat, saat ditemui menjelaskan, pemilihan anggota DPRP, ada pihak-pihak yang merasa proses itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya sendiri sampai saat ini belum mendapatkan laporan yang resmi dari panitia seleksi. Untuk itu, besok saya akan memanggil panitia seleksi untuk mendapatkan informasi tersebut. Baik dengan saya sendiri belum mendapatkan laporan resmi dari panitia seleksi.
Jadi besok saya akan memanggil panitia seleksi untuk mendapatkan informasi, mendapatkan laporan lengkap tentang proses yang sudah dilakukan, dan kita akan menilai nanti apakah proses itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Jadi saya minta kepada teman-teman dan demo tadi untuk sementara ini menunggu pertemuan saya dengan panitia seleksi, dan saya berterima kasih teman-teman juga sudah bersedia untuk menunggu untuk membuka falang yang ada di kantor gubernur, dan nanti setelah pertemuan saya akan bertemu lagi dengan teman-teman yang melakukan aksi untuk menjelaskan hasil pertemuan. Intinya kita ingin menyelesaikan persoalan ini dengan baik, penuh kekeluargaan, karena kita bukan yang lebih besar untuk membangun divisi, dan teman-teman sangat memahami itu. Persoalan saya supaya persoalan bisa selesai besok itu, saya belum bisa ngomong kalau panitia belum melapor kerja resmi ke saya. Makanya besok saya akan pansel mendapatkan laporan. Sepanjang mereka kerja sesuai dengan aturan, bisa kita menjalankan. Kita tidak bisa intervensi, tapi kalau ada yang tidak sesuai, seperti misalnya ada yang merasa masuk ke rumah hilang, itu pasti ada yang ada soal di situ. Itu yang mau kita teliti. Kapan itu? Palang sudah itu dibuka ya Pak? Palang sudah dibuka Pak? Sudah, kita buka hari ini.